Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, frekuensi FM 94,8 MHz dan MW 1512 kHz. Pendengar, kalau tadi kita hadir di Pasar Nagari, saatnya kami hadir di Kopi Steng dan kali ini akan dipandu oleh rekan Ahmad Ihsan. Silakan Ahmad Ihsan. Baik, selamat pagi para pendengar sebangsa dan setanah air. Senang sekali kami masih menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Sabtu 21 Januari 2023. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, pendengar ya. Di Ngobrol Pagi, situasi terkini Nagari Minang atau Ngopi Steng. Untuk kali ini kami akan tindak lanjuti program sebelumnya di Pasar Nagari, bagaimana upaya peningkatan pangan atau juga sektor pangan supaya lebih terwujud ketahanan pangan khususnya di 50 kota. Nah, nanti kita akan berbincang dengan beberapa narasumber menjelang pukul 9 pagi ini pendengar ya. Dan tentu juga kami bisa gambarkan situasi yang terjadi atau juga saat ini di kawasan Jalan
M. Yamin SH, itu juga hujan sudah mulai reda ya, kalaupun tadi beberapa menit lalu itu intensitasnya sudah berada di intensitas sedang ya. Jadi hati-hati Anda yang berpergian untuk menikmati weekend di hari ini, dan juga tetap jaga kesehatan, jaga konsentrasi, apalagi Anda yang membawa kendaraan untuk bisa sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan juga kalaupun sedikit melebar pendengar informasi, mungkin tadi malam juga Anda merasakan getaran gempa bumi yang juga dirasakan oleh beberapa masyarakat ya, bukan hanya Bukit Tinggi, juga Agam, mungkin di daerah lain yang masuk lintasan Patan Simangko yang juga harus berhati-hati kalaupun terjadi gempa bumi dengan getaran atau goncangan yang kuat untuk segera mencari titik aman. Kalaupun Anda di rumah, segera keluar rumah Anda ya, sampai tidak ada terasa getaran atau goncangan gempa bumi itu. Nah, juga lihat kondisi rumah atau bangunan Anda, ada yang mengalami retakan atau juga ya rusak, juga harus dianalisa ya. Kalaupun tidak aman, lebih baik Anda mengungsi ke tempat lebih aman, seperti itu. Dan pendengar, tentu kami akan nanti berkomunikasi bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten 50 Kota khususnya terhadap ketahanan pangan sendiri. Nah, bagaimana juga masyarakat yang tadi juga disoroti untuk mengantisipasi lonjakan harga, apalagi beberapa bulan mendatang. Juga kita akan menyongsong bulan yang lebih baik dari 1000 bulan juga di sana, terdapat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ya. Nah, insya Allah di bulan Maret itu kita sudah berpuasa nantinya. Nah, pendengar, kalau berkaitan dengan ketahanan pangan di 50 kota tentu menjadi perhatian khusus dikarenakan juga dengan inflasi, kemudian siklus alam, dan juga ada potensi resesi global di masa mendatang diperkirakan tentu akan menjadi titik tolak dari upaya Bupati 50 Kota Safarudin Datuk Bandaro Rajo yang menginginkan Dinas Pangan yang dikepalai oleh Ambardi dan juga dukungan dari para anggota legislatif di sana untuk melakukan pendistribusian cadangan pangan dan juga serta terhadap pemberian bantuan-bantuan ya pangan kepada masyarakat. Nah, pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pangan 50 Kota, ada Bapak Ambardi di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ambardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar 50 Kota pagi hari ini gimana Pak Ambardi? Redup-redup dan gerimis tipis. Oh, baik. Membuat kita malas bergerak di tempat tidur. Jadi semoga masyarakat kita jangan menyuruh juga hendaknya. benar. Pagi ini untuk berbuat, Ya. buat makan keluarga, buat melengkapi pangan keluarga, sehingga tidak ada lagi kejadian kekurangan pangan yang ada di seluruh keluarga, khususnya di Kabupaten 50 Kota. Jadi kalau cuaca tidak bisa berkenan beraktivitas di rumah saja cukup bersama keluarga ya Pak, dan tetap nikmati konsumsi yang bisa dinikmati dengan olahan para ibu-ibu hebat, pangan-pangan lokal ya Pak. Betul. Ya. Kita olah diversifikasi pangan harus kita wajib lakukan sekarang ini. Kita tidak boleh menonton lagi. Ya. Dulu kita makan ubi kayu cuman direbus, sekarang udah bisa jadi dibikin kolak, dibikin donat, pokoknya diversifikasi semuanya. Nanti bisa lagi, mungkin kedepannya mungkin burger ubi atau apa lagi, semuanya pokoknya diversifikasi. Ya. Sehingga tidak ada lagi selera kita itu yang menonton. Ya, semuanya kreativitas lah. Kan generasi milenial sekarang ini kan penuh dengan kreativitas. Ya, baik. Pak Ambardi, kalau kami punya catatan di 50 kota ada 7 nagari yang dinyatakan sebagai nagari rawan pangan. Apa yang menjadi indikator dan bagaimana kondisi terkininya Pak Ambardi? Ya, ini kemarin seperti yang diwawancarai oleh RRI Pro juga kemarin, bahwasanya keterbatasan lahan, akses ke lokasi, kemudian
kesuburan tanah, ada 7 item kemarin itu. Dan semua itu kita kemarin sudah turunkan tim yang kita bentuk dengan SK Bupati. Berdasarkan kriteria itu, maka didapatlah 7 nagari itu yang rawan pangan. Dia saban tahun bisa berubah. Tidak harus itu terus. Dan kita berharap ke depannya tidak ada lagi yang rawan pangan. Baik. Jadi 7 negara itu negeri apa saja, Pak? Koto Tangah, Mae, Nagari Koto Alam, Ya. Uluaya, Mangilang, Tanjung Bawah, dan Gelugur. Baik. Jadi kalau untuk dari nagari yang dinyatakan rawan pangan, upayanya tentu ada ya sikap dari pemerintah dan kabarnya ada cadangan pangan ya untuk menjaga hal itu. Kita sudah siapkan, ada cadangan pangan kita yang sudah kita siapkan sekitar 166 ton yang kita standby kan di Bulog Bukit Tinggi dan siap sewaktu-waktu. Artinya rawan pangan itu kan sifatnya insidentil. Ada nanti bencana longsor, bencana alam, gagal panen, kita siap untuk mendropnya. Baik. Alhamdulillah tahun ini kita sudah distribusikan sebanyak 43,6 ton. Baik. Di 7 negara itu yang lebih diprioritaskan untuk dengan 166 ton cadangan beras ya, pangan tadi. Ya, ini berdasarkan hasil survei dan hasil analisa dari teman-teman tim verifikator di Kabupaten 50 Kota. Baik. Jadi untuk 166 ton beras itu untuk berapa warga Bapak yang akan nanti prioritas? Jangan, itu stok cadangan pangan kita, bukan untuk warga semuanya. Umpamanya bukan rawan pangan aja. Besok umpamanya terjadi longsor di suatu nagari. Ya. Ya, artinya terdampak dia, kesulitan pangan, maka kita drop ke sana. Jadi bukan berarti kita itu namanya juga cadangan pangan ya. yang disiapkan oleh pemerintah. Artinya standby. Masyarakat kita itu jangan ada lagi umpamanya jadi rawan terjadi longsor, susah mendapatkan beras gitu kan. Kita tidak ingin masyarakat kita terjadi kelangkaan pasokan beras, terjadi mahal beras dan di suatu lokasi jangan. Jadi kadang-kadang ada suatu negara yang puso. Dia daerah produsen padi kebetulan waktu itu puso. Jadi ada kesulitan lah untuk mendapatkan beras, maka kita akan drop ke sana. Baik. Dari 7 negara itu berapa warga, Pak? Sekitar ratanya. Ada Lebih kurang kita dulu jiwanya sekitar ada 6 ribuan lah. 6.000 jiwa ya? Iya, 4.300-an lah. 4.300 kakak apa jiwa, Pak? Jiwa. Jiwa ya? Ya. Baik. Sementara yang 7 negara itu masih berpotensi sebagai daerah yang giat dengan sektor pertanian. Ya, kita kan waktu menyalurkannya kita udah wanti-wanti kepada Bapak Wali Negarinya bahwasanya ini bantuan kalau bisa yang terakhir. Kalau tahun depan kita datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak berarti Wali Negarinya gagal dong. Hendaknya tahun depan itu nggak ada lagi rawan pangan sehingga udah berhasil dia untuk mensejahterakan masyarakatnya. Maka moto kita tanamlah yang bapucua, paliaro yang banyau. Baik. Nah tentu juga beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam budidaya seperti padi untuk menghasilkan beras itu kan banyak ya Pak Amardi ya. Nah bagaimana sinergi antara dinas Pak Amardi dengan OPD terkait dengan dinas pertanian misalnya? Ya, sebenarnya kita kalau dinas pangan ini lebih ke hilirnya gitu Mas. Kalau di hulunya ada Distan Horbun, Dinas
pertanian, perkebunan, perkebunan dan perkebunan. kebunan ya. Hortikultura dan perkebunan. Jadi kita ini lebih di sisi hilirnya. Jadi kita kalau di hulunya itu di San Horbun yang tanda tangan yang tekel. Baik. Jadi tidak ada upaya sinergi antara dinas Pak Ambardi lagi dengan hulu. Sangat betul, sinergi sekali. Kalau tidak ada sinergi, gimana jalan-jalan sendiri dia nanti? Ya mungkin lah. Kita kan artinya kita diproduk oleh di San Horbun, kita yang marketing pasarnya, begitu. Karena kita kan nanti yang penyiapan lahan semuanya itu land clearing, bantuan bibit yang segala macam itu kan dari di San Horbun. Kita lebih kepada sosialisasi, pembinaan begitu. Baik. Jadi termasuk kendala seperti ya tadi ada hama, itu juga ada upaya dari di San Horbun. Ya dinas pertanian perkebunan ya. Ya. Baik. Jadi biasanya beras yang dibudidayakan di sana jenis apa, Pak? Anak Daro. Daro ya. Krikusi. Krikusi Agam, Pak. Agam ya. Ya, kalau itu Agam. Kalau di sini 50 kota Anak Daro tuh, Suntiang Beringin gitu. Ada juga, tapi nggak banyak Krikusi di sini. Baik. Pak Ambardi, ini menarik ketika bercerita atau berkaitan dengan pangan seperti halnya beras ya. Saat ini kan harga beras masih bertengger di angka Rp150.000 sampai Rp170.000 per 10 kilogram ya Pak Ambardi ya. Ya. Nah, apalagi beberapa bulan mendatang kita akan menyongsong bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Nah, ini kan juga harga segitu ya, mungkin estimasinya akan tetap bertahan atau mungkin akan ada peningkatan. Gimana dari sikap 50 kota sendiri selain dengan adanya stok pangan di Bulog? Ya, sekarang ini kita tetap pantau harga, Mas. Jadi kita ada TPID namanya, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah. Itu kita kan rapat saban minggu, seluruhnya itu kita pantau kenaikannya berapa, inflasinya berapa, begitu. Nah, di titik-titik rawan itu nanti kita akan berkolaborasi dengan dinas terkait, termasuk dengan Dinas Pangan Provinsi, melalui TTIC-nya, Toko Tani Indonesia Center, kita kasih bazar murah di sana itu. Jadi kita tetap pantau agar harga ini jangan melambung. Nah, kebiasaannya kan memang demikian. Menjelang hari raya Idul Fitri, kemudian mau masuk bulan puasa, apapun itu naik dia bergerak. Jadi kita akan pantau terus berapa sehingga tidak terjadi kerawanan dan inflasi yang betul-betul tinggi. Karena nanti dampaknya tidak bagus kepada masyarakat. Yeah. Kita akan stok juga bagaimana kerjasama dengan rekan-rekan dari dinas instansi terkait. Ya. Sekarang ini kita udah mulai, Mas, untuk pasar murah di tempat-tempat yang inflasinya cukup tinggi. Nah, kerjasama juga dengan Bulog. Dan Bulog sekarang ini sudah menyiapkan beras dengan beberapa kualitas, kemudian juga sembako yang lain kan disiap dibantu oleh Bulog. Baik, pelaksanaan operasi ya pasar itu atau pasar murah itu di kantor camat kah atau di tempat-tempat keramaian Pak Ambar? Biasanya kita adakan di depan kantor Wali Nagari atau di pusat keramaian mungkin pasar, tetapi tidak hari pasar, Mas. Kita tidak ingin hari pasar kita mengadakan bazar murah, nanti nasib pedagang kita kena dampak juga. Ya. Orang kejar yang murah daripada kejar yang standar ya, Pak. Pasti. Jadi itu memastikan usaha orang jangan juga. Iya, iya. Artinya kalau umpamanya pasar murahnya hari Jumat, nanti mungkin Senin kita adakan pasar murahnya. Kalau hari pasarnya Jumat, pasar murah kita mungkin Senin atau Selasa gitu. Sehingga tidak mengganggu operasi pasar yang telah ada oleh pedagang-pedagang yang tradisional itu. Kita tidak mau juga matikan. Dan dia juga masyarakat. Pulang dia ke rumah kan juga ada masyarakat biasa lagi kan. Ya. Jadi untuk operasi pasar itu ada stok bakunya. Contohnya hari ini di pasar X atau di tempat keramaian X atau di titik ini, itu ada berapa stok beras, sudah ada standarnya Pak? Kita kerjasama dengan Bulog.
Nanti kalau untuk beras mungkin lebih utama Bulog. Kemudian nanti juga dari TTIC kita minta bantuan. TTIC itu kan siap dengan truknya, semuanya lengkap di sana, bawang, sembako, yang lain itu lengkap. Kemudian khusus 50 kota kita nanti kerjasama dengan peternak telur sama ayam gitu. Jadi kita nanti dibantu oleh peternak telur dengan harga yang lebih murah lah, kan begitu. Baik. Sehingga kalau namanya sama saja dengan harga pasar, berarti tidak pasar murah, kan begitu. Nah, itu menjadi pertanyaan kami yang juga diterima RRI, Pak Ambar. Ya katanya ya pasar murah, bazar murah, tapi harganya ya selisihnya kecil sekali. Contohnya mungkin kalau beras 150.000 di pasar biasa, dijual itu 148.000, jadi 2.000 yang menjadi. Ini gimana Bapak mencermati? Nah, sebenarnya memang kita kalau mencermati itu betul, kalau masyarakat kadang-kadang melihatnya turunnya sedikit gitu. Tapi kan spot dari pemerintah kan sudah ada. Kebetulan di lokasi itu kalau dia jual 148 misal saja, kebetulan beras di daerah lokasi itu memang agak murah juga. Tapi kalau di tempat spot lain kita kadang-kadang kan harga berasnya udah tinggi begitu. Nah, ya mungkin kebijakan nanti kita ke depan ini yang mau pikirkan adalah subsidi oleh pemerintah. Subsidi. Ya, subsidi 10% lah bagaimana. Karena ini kan pemerintah kan uangnya uang negara, Mas. Nanti kalau kita kasih aja tanpa SPJ-nya nanti kan susah juga kita pertanggungjawabkan. Baik. Ya, ini langkah. Jadi satu hal menarik yang Bapak lontarkan dengan subsidi contohnya, tapi cara dari Dinas Pak Ambardi kalaupun itu bisa terrealisasi untuk menjawab ya ketahanan pangan, kemudian kondisi pangan di 50 kota khususnya. Nah, semestinya ketika pasar murah, bazar murah dilaksanakan juga harus jelas ya Pak, orang yang membelinya. Atau nanti saya punya uang banyak, saya akan datang ke tempat Bapak, saya beli, saya borong gitu. Iya, kenyataan memang kadang-kadang demikian. Ada yang disuruh family atau yang borong. Jadi kita batasi. Umpamanya kalau minyak itu kita batasi cuman 2 kilo begitu kan, berasnya sekian kilo. Takutnya dia ada bermain, kadang-kadang kan pedagang tempat juga. Akhirnya pernah di satu lokasi kita akan adakan bazar murah, kok sebentar udah habis gitu, 1 jam udah. Gitu, Ternyata yang membelinya bukan warga yang membutuhkan ya Pak? Kita tidak menuduh demikian, tetapi ada disinyalir kan begitu. Jadi kita itu bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtipmas gitu kan dia tahu lah. Yang warga itu yang mana? Babinsa, Babin Kamtipmas itu kan tahu dia. Udah di desa itu, udah di negara itu. Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini aman-aman saja. Nah, malah yang banyak komplain itu kan seperti yang Mas bilang tadi, ini turunnya sedikit. Ya, terpaksa kami dari kepala dinas subsidi sedikit lah. Ya, kenapa? Karena kan kasihan juga kita warga setempat itu capek-capek dia datang agak jauh dari pelosok, wah turunnya cuma sekian puluh rupiah. Gitu. Jadi kita ambil waktu itu pernah ada, kita ambil kebijakan subsidi 10%. Gitu. Alhamdulillah dengan subsidi langsung kelar dalam 1 jam. Baik. Nah, kalau bisa juga kegiatan seperti ya pasar murah atau bazar murah itu juga momennya atau juga jadwalnya lebih cepat disampaikan, pada artian ya jangan sampai di injury time, Mbak. Artian mungkin contohnya di bulan Februari. Nah, mungkin di pertengahan bulan ini sudah sampai di expose sehingga warga juga bisa menyiapkan. Ya, ini warga yang membutuhkan lah. Ya, kalau bisa ya datanya dari wali negara setempat. Kita seperti yang saya katakan di awal, itu udah ada data harian kita udah ada. Udah ada. Tim TPID kita bergerak terus. Jadi negara mana nanti yang agak mengalami kelangkaan, inflasinya agak tinggi, nah kita prioritas ke sana. Makanya tahun ini kita akan lebih memprioritaskan kepada negara-negara yang tingkat kesulitan mendapatkan pasokan sembako, tambah dengan inflasi tinggi. Nah, kita tetap bekerja. TTIC yang ada di provinsi itu standby, Pak. Ya, toko tani ya, toko nenek. Standby, kita minta besok, dia bisa langsung datang besok. Jadi insya Allah kita koordinasi dengan
SKPD atau OPD terkait itu sangat bagus sekali gitu. Baik. Lebih-lebih kita menyikapi sekarang ini kan cuaca ekstrim sekali. Kadang sekarang ini hujan lama ya Pak, hujan. kadang panas. Iya, ya itu. Jadi kita harus antisipasi itu semuanya. Kita siapkan infrastruktur semuanya. Ya, itulah kita sekarang ini mulai bergerak walaupun ya kondisi kita sekarang masalah kondisi keuangan negara kita agak sulit kan begitu. Ya, semuanya terdampak lah. Ya. Tapi dengan itu bukan keluhan bagi kami. Kami tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Baik. Nah, apakah dari pemerintah Kabupaten 50 Kota mencoba juga Pak langkah yang diambil dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang ada MOU antara Tanah Datar dengan Pekanbaru misalnya? Oh, ada. Kita dengan Morotebo, Morobungo ya. Morobungo Jambi. Jambi, dia akan kesulitan pasokan dari telur. Kita MOU. Kita MOU dan bukan G2G ya, bukan government to government, tapi government to be, G2B. Artinya pebisnis di sini ini adakan kita fasilitasi dengan pemdanya di Morobungo. Dan nanti kelangkaan telurnya disubsidi nanti oleh peternak di sini ini transportasinya. Harga di sini sama dengan harga yang ada di Morobungo. Jadi nanti yang pemerintahnya via bulognya menyalurkan kepada masyarakat. Jadi itu subsidi harga aja, subsidi transportasi. Transportasi ya benar. Jadi, ya, kalau di sini ini harga telur umpamanya satu tray itu umpamanya 40.000, tetap di sana 40.000. Kan katanya di sana tuh sampai 55 Pak. Nah, karena di sana tetap 40.000, nanti pasarkanlah lihat bulognya di sana gitu. Baik. Nah, ya di lain sisi 50 Kota bukan hanya dengan beras ya Pak atau juga padi, tapi telur menjadi ikon di 50 Kota. 50 Kota itu telur itu sama ayam. Iya, telur ayam beras dan ayam potong ya Pak. Ya. Nah itu gimana langkah dari ya dinas Pak Ambardi? Selain tadi Pak sampaikan ada produsen telur di 50 Kota punya kerjasama atau nota kesepahaman dengan daerah di Morobungo Jambi. Pemerintah daerah punya sikap apa pada matian ya? Nanti tahun ini telur sudah mulai merangkak juga nih naiknya. Saya beli ya setengah atau 4 ya sampai yang Rp50.000 ya satu ini. Ada yang 48 gitu. Iya, seperti yang tadi itu kan umpamanya itu kan yang memfasilitasi itu semuanya kan kita. Nah, jadi nanti yang subsidi harga itu, nah yang pemerintah juga mensubsidi harga. Di itu kita bisa mintakan ke Badan Pangan Nasional. Tapi agak ada jeda waktu sedikit. Itu yang untuk kita umpamanya dari nagari A ke nagari B telur agak tinggi, itu kita bisa subsidi harga juga melalui transportasi ongkos angkut. Jadi kita tetap menjualnya di harga produsen. Itu kita mintakan subsidinya dari Badan Pangan Nasional. Itu kita sudah ada aturan dari pusat, karena kita kan leadingnya di atas itu kan Badan Pangan Nasional. Ya nanti kita mintakan berapa yang terjual, tetapi itu harus kita melalui badan koperasi, tidak boleh perorangan. Baik. Jadi apakah dari dinas Pak Ambardi juga punya catatan ya harus keluar masuknya komoditi itu? Contohnya nanti banyak yang keluar komoditinya sementara di dalam daerah tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya kita beli lagi dari luar dengan harga yang tinggi. Oh, kita punya data itu. Cuman kan seperti kita ketahui juga telur kita itu kan pastilah pemasok dari luar daerah seperti Riau, Jambi. Itu kalau kita lihat kan tuh ada struktur kecil itu kan tetap buat telur dari kita itu. Tapi alhamdulillah kecukupan kita sebagai produsen telur ya di Sumatera Barat alhamdulillah cukup. Karena pendekatan Pak Wagub, telur adalah protein yang paling murah Maria, tapi terpenuhi ya Pak ya, gizinya. Iya betul. Jadi kalaupun banyaknya makan telur, insya Allah ya gizi atau stunting itu bisa dicegah ya Pak atau juga disikapi salah satunya stunting kita akan cegah agar jangan
banyak stunting lah. Benar. Jadi jangan nggak harus makannya itu daging ya, demennya daging sapi, tapi telur minimal telur ya telur rebus ya Pak. Ini anak-anak kalau diajarkan telur kan- makan telur rebus ya. Kalau telur kan protein hewani, nanti kita diversifikasi, Ya. banyak makan tempe, tahu juga protein Ya. dari nabati begitu. Baik, jadi jangan sampai ya kalau nggak makan daging nggak makan katanya Pak ya. Kalau makan dagingnya sekali lebaran aja gitu. Iya kan. benar itu yang lebaran terjadi di haji, lapangan. gitu. Jadi protein itu banyak sumbernya ya Pak. Salah satunya ya telur. Banyak, ya. Tergantung kita mengolahnya saja Ya. lagi. Dan kemudian juga kan kita selalu promosikan, tolong masyarakat kita tuh pergunakanlah lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Jangan idle, jangan biarkan menganggur. Makanya semua itu kita harus bersemangat, jangan malas-malasan lagi. Karena ke depan ini hidup akan semakin sulit begitu. Baik. Ada Kita juga- Pak Mardi, ada upaya untuk merangsang warga lebih giat untuk menyikapi ketahanan pangan, contohnya ada reward, contohnya Nagari berinovasi pangan hebat gitu. Nah, dikasih hadiah, dikasih dana stimulan seperti itu Pak Mardi. Sebenarnya kita memang harus menuju ke sana, tapi kami kan keterbatasan anggaran. Ya gimana lagi, terpaksa nanti kalau model itu kita harus rangkul pihak sponsor lah mungkin. Tapi sekarang ini kita bantu kelompok wanita tani, ya supaya setiap negara itu punya KWT, dan berlomba-lomba lah dia, nanti kita bantu bibit gitu. Nah di sana tuh kita bantu nanti dengan pembinaan bagaimana cara bertani yang baik. Nah nanti kalau hadiahnya nanti mungkin ya, tapi kita ajak studi banding Ya, ya. studi banding. Jadi Banding, sambil belajar, sambil jalan-jalan ya Pak. sambil jalan-jalan. Kemarin baru kita sudah adakan studi banding ke Sumatera Utara, beberapa kelompok KWT, sehingga dia menimba ilmu dan berwisata sekalian gitu. Jenuh di lapang itu saja, lihat nagari Ya. orang bagaimana pula kan begitu. Benar. Dan juga tentu para anggota dewan di sana juga bisa mengalokasikan pokirnya ya Pak untuk dukung program ini. Sebenarnya kalau mau anggota dewannya lebih-lebih Mudah-mudahan para anggota dewan dimanapun khususnya 50 kota dengar ya Pak. dengar. Aha, jadi bisa Lebih catatan banyak wah ini pokoknya. Cikapi langsung Dinas Pak Ambardi ya ada KWT berapa di Nagari yang ada 50 kota, bisa dibikin proposalnya nanti ajukan tahun 2003 ini atau 2004. Ya 2024 lagi Mas. Ya 23 sudah diajukan di kemarin ya di 2022 ya. Ya. Baik Pak Ambardi, untuk pagi hari sudah menginspirasi dan juga memberikan gambaran kepada masyarakat melalui RRI Pro 1 Pak Ambardi. Yap. Salam sukses selalu, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, semangat Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Pak Ambardi selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten 50 Kota sudah memberikan gambaran ya, kalaupun tadi RRI menyoroti memang kondisi yang dialami di masing-masing daerah termasuk di 50 kota itu hampir sama. Tapi jangan sampai ya ada pemetaan di 50 kota ada 7 nagari yang dicatat sebagai nagari yang rawan pangan ya. Nah ini jangan sampai bertahan ya, jangan sampai nanti mendapatkan prestasi seperti ya piala tetap gitu ya. Nagari yang bertahan dengan rawan pangannya, jangan bangga itu. Jadi harus bisa disikapi, kalaupun saat ini rawan pangan, besok harus lebih ya. Mungkin akan melumpah ruah di sana hasil pangannya sehingga bisa menutup atau juga menjawab persoalan ketahanan pangan di daerah lain seperti itu. Jadi inovasi-inovasi apa yang diwujudkan ya. Kami akan nanti berbincang juga bagaimana kendala yang dihadapi dari pemerintah nagari. Tadi Pak Ambardi sampaikan juga tekankan bagaimana inovasi-inovasi di nagari karena lahan pertanian, ya perkebunan dan untuk pangan itu kan beradanya di tengah-tengah masyarakat. Masa erat kaitannya dengan pemerintah nagari. Bagaimana pemerintah nagari itu dengan ya tadi alokasi dana nagari yang dikucurkan pemerintah tiap tahun bisa dimanfaatkan juga untuk mendukung geliat budidaya ya tanaman-tanaman penghasil pangan. Ya contohnya kalaupun petani menginginkan harganya mahal untuk komoditi yang dihasilkan, mungkin ya itu dipengaruhi dari upah. Ya upah, mereka mengupah tukang karena jalur pertanian tidak ada di sana. Contohnya jalan tani ya, biasanya harus
mencari buruh angkut ya menggotong tuh padi atau gabah basah itu dari sawahnya ke jalan raya karena tidak ada jalan di sana. Nah, jadi bagaimana Nagari mengupayakan memangkas ongkos itu dengan membuat jalan tani. Nah, ini solusi yang bisa diupayakan untuk meningkatkan ketahanan pangan minimal dengan sektor dari infrastruktur pendengar. Baik, kami akan kembali nanti berbincang-bincang lagi dengan narasumber menjelang pukul 9 pagi masih di Ngopi Steng untuk Pro 1 di edisi Sabtu akhir pekan 21 Januari 2023. Dengarkan aku, yakini aku untukmu. Sayang, hatiku tahu yang terbaik. Ku biarkan hati memilih. Hatiku takkan pernah salah yang memilihmu. Sayang, hatiku tahu yang terbaik. Hatiku bilang kau terindah, dirimu cinta yang terakhir, hanya untukmu. Sayang, hatiku tahu yang terbaik. Hatiku bilang kau terindah, dirimu cinta yang terakhir, hanya untuk hatiku. Hanya untuk hatiku, hanya untuk hatiku. Bro, ada gak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Aku pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, universitas terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya, terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka, maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B.
Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di universitas terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini Universitas Terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut gak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya @ut_padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu. Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja. Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu. Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi. Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan
Baik, pendengar dimanapun berada, sudah di menit 49 di pukul 8 pagi ini. Masih di Ngopi Steng untuk edisi Sabtu 21 Januari tahun 2023. Salam bahagia untuk pendengar kami yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dan terima kasih banyak untuk Anda yang monitor dari subuh tadi. Pendengar, masih berkaitan dengan upaya ketahanan pangan dengan pendistribusian pangan yang ada di Sumatera Barat. Kalau tadi kami sudah berbincang dengan pemerintah Kabupaten 50 Kota berkaitan dengan kondisi pangan yang ada di daerah itu, termasuk juga upaya bagaimana daerah-daerah yang disinyalir bisa berpotensi rawan pangan akan disikapi. Tentu juga kerja ini bukan kerja dinas seperti dinas pangan sendiri, tapi sinergi bersama seluruh pihak ya, komponen yang ada di masyarakat pastinya. Nah, kalaupun di tanah datar pendengar juga kami yakin di daerah-daerah lain dilaksanakan hal ini dengan program seperti ya sektor budidaya perikanan darat. Kalaupun lele yang Anda konsumsi setiap hari atau juga ada yang sekali 2 hari makan lele dengan macam menunya, itu diupayakan dengan pembudidayaan lele menggunakan ya kolam buatan yang cukup besar ya, diameternya itu ditempatkan di suatu lahan di masing-masing nagari. Kalaupun kami punya catatannya itu memang daerah-daerah dekat atau juga di area persawahan yang sudah dikeringkan ya. Jadi tempatnya datar, itu ditempatkan beberapa kolam-kolam yang di dalamnya dibudidayakan lele. Jadi ini dukungan dari lintas sektoral ya, seperti tadi dari Ketua DPRD Tanah Datar memberikan penebaran ikan lele benihnya di Pokdakan Berkah Bening Sentosa, itu di Kecamatan Sepulukoto Tanah Datar. Nah, ini akan diharapkan menjadi komoditi andalan juga ya di Tanah Datar, khususnya di Kecamatan Sepulukoto. Kalaupun banyak yang orang budidaya lele di sana, otomatis ya sektor ini menjanjikan mendatangkan uang, dan tentu juga para pembeli masyarakat yang mengkonsumsi ikan lele harganya pun bisa yang diharapkan ya tidak memberatkan kantong. Nah, ini yang diinginkan untuk ya perputaran uang terjadi, kemudian ketahanan pangan bisa tercukupi. Jadi tidak harus makan ikan nila atau ikan bilih ya kalau di salah satu daerah di Tanah Datar, kawasan tepian Danau Sikara, tapi lele cukup tinggi ya ke nilai proteinnya. Jadi kalaupun mungkin orang sebagian malas makan lele, susah pengolahannya, mungkin butuh juga upaya untuk mewujudkan ya menu yang sehat, gizi seimbang itu dengan pelatihan ya. Kalaupun di Desember 2022 lalu memang Dinas Pangan dan juga Perikanan di Tanah Datar sudah menghadirkan kegiatan edukasi pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal bersama Dinas Kesehatan setempat di Nagari Situmbua, Kecamatan Salim Pawang di Desember lalu pendengar. Nah, ini wujud dari ya kalaupun masih ada yang mengeluh gitu ya, ibu-ibu rumah tangga katanya susah kalau mungkin lele tadi yang mungkin ya sunginya itu dibuang apa tidak, kepalanya dibuang apa tidak ya. Mungkin ada beberapa hal inovasi yang diinginkan ya, kepala ikan lele itu kan biasanya dibuang ya. Nah, mungkin ada cara yang mendatangkan nilai rupiah juga bisa dimanfaatkan. Yang jelas ikan lele biasanya kalau saya ya nikmati ikan lele itu dia pecel lele. Tapi mungkin para ibu hebat yang hadir di rumah atau di dapur saat ini tengah monitor RRI, ya mungkin banyak menu yang bisa diolah dari bahan baku lele. Nah, karena lele itu kan yang uniknya pendengar ya, ikannya tulangnya terpisah dari daging. Artian ketika makan lele itu tulangnya tertinggal. Artian ya tulangnya, dagingnya utuh tuh dari bagian kepala, bagian leher sampai ke ekor ya, dibalik saja. Nah, beda dengan ikan lain ya, itu kan tulangnya bisa menyatu ya. Kita sibuk memisahkan tulang dengan daging.
ini ya keunikan ikan lele. Nah, makanya tidak ada yang sempurna ya. Ikan-ikan pun juga punya karakteristik yang nilainya mungkin nilai gizinya juga bervariasi. Nah, juga termasuk pendengar di Oktober lalu juga upaya untuk ya meningkatkan ketahanan pangan, kemudian juga distribusinya kalaupun komoditi pangan itu terwujud di daerah seperti halnya di tanah datar, itu juga anggota DPRD Sumatera Barat Arkadius Datu Intan Banu itu juga memberikan ya bantuan benih ikan dari dana pokirnya kepada Pokmas Was ya Mina Bugom di Jorong Bukit Gombak. Jadi banyak upaya yang semestinya bisa berjalan beriringan karena tadi dana pokir, dana pokok-pokok pikiran anggota legislatif itu kan ditumpangkan ke OPD terkait. Contohnya mungkin untuk pangan, Anda bisa tumpangkan ke dinas pangan atau dinas terkait. Itu bisa Anda wujudkan pendengar. Jadi kalaupun tempat tinggal Anda sudah ada kelompok-kelompok ya sadar wisata, kelompok yang dasawisma dan sebagainya, kelompok tani juga bisa belajar ya. Makanya tadi kalaupun Pak Ambardi di 50 kota mengajak para kelompok-kelompok seperti kelompok wanita tani KWT itu studi banding ya. Ya biasanya studi banding itu identik dengan jalan-jalan. Benar, jalan-jalan, tapi jalan-jalannya belajar. Ya jalan dari tempat tinggal kita ke tempat tinggal orang lain, ya jalan dengan kendaraan pastinya. Nah, di sana kita belajar. Jadi banyak yang mungkin di luar dugaan atau di luar ekspektasi kita, orang punya lahannya, mungkin ada yang sewa lahan itu tapi bisa disulap menjadi wahana wisata. Jadi muncullah ya bentuk ya dukungan pangan tapi di sana orang bayar gitu ya. Ini terbukti seperti hal yang di Songsang itu. Ya saya termasuk orang yang memberi makan ikan di sana pendengar ya. Tiap hari ada orang beli pelet termasuk saya 5.000 per kantong, tapi yang jelas ya saya mau nunggu nih kapan panennya tuh ikan ya. Ikannya sudah besar-besar. Nah, jadi kalaupun ikan itu sudah panen ya minimal jangan sampai mohon maaf ya warga setempat tidak dapat ikan. Ya, jadi mungkin dijual murah saja itu. Jadi masyarakat yang mungkin sudah jarang makan ikan atau mungkin tiap hari makan ikan, nah bisa disalurkan pangan itu ke daerah-daerah yang membutuhkan, dalam artian ya punya nilai jual lebih lah, sehingga ya uangnya bisa digunakan lagi untuk kemakmuran masyarakat. Kalaupun seperti Songsang itu ya, waduk itu, embung itu, nah apakah dari masyarakat atau juga dalam artian pemerintah Jorong atau Nagari, nah juga bisa mendukung ya infrastruktur di sana atau sarana prasarana yang mesti dilengkapi. Nah, ini yang menarik. Jadi kalaupun itu kan dibuat ya, kalaupun kami punya catatan untuk menjawab ya kebutuhan air di sana karena ya lahan pertanian lebih didominasi dengan tanah hujan. Nah, jadi kepikiran oleh masyarakat sebagai penggagasnya dibuat bendungan, waduk atau juga embung. Selain untuk menjawab lahan pertanian, juga bisa mendatangkan income karena tiap hari orang datang ke sana nggak tahu dari mana asalnya, mereka menikmati pesona memberi makan ikan ya, tanpa menikmati ikannya gitu. Tapi yang jelas ikan yang dibudidayakan apakah lele, ikan nila, ikan majalaya atau ikan mas sebagai macam itu juga sumber protein ya. Jadi jangan sampai ketika ke pasar ya harus beli ayam 1 ekor ya, dipotongnya standar, dibikin gulai, tiap hari makan ayam. Ya bervariasi lah ya. Hari ini makan ikan, besok makan daging sapi, daging kambing juga boleh, tapi terpenuhi nilai gizi. Telur juga tadi protein yang termurah ya, 1 butir telur saja kita konsumsi, insya Allah ya anak-anak kita juga bisa mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan ya. Apalagi yang saat ini punya anak usia balita harus cukup ya nilai gizinya ya, tapi jangan sampai dipaksa anak makan ya. Mungkin orang tua rada-rada pusing ya, konsumsi pangan atau distribusi pangan sudah dibeli di pasar, kemudian nyampe di rumah bingung olahnya seperti apa. Mungkin belajar dengan Mbah Google, banyak inovasi, atau bahkan beli buku secara online atau kunjungi buku, membuat menu makanan yang sehat seimbang itu
sehingga anak-anak tertarik ingin mencobanya, Anda bereksperimen di rumah dengan keluarga. Ajak anak Anda bermasak ria di rumah di dapur ya. Kenalkan ini bahan-bahan makannya apa. Bahan bakunya ikan, bahan bakunya telur, bahan bakunya daging sapi. Anda bisa mengolahnya dengan campur-campur komposisi yang bagus sehingga ketika dinikmati rasanya enak karena ada rasa cinta dan sayang dari makanan dihasilkan itu. Baik, kami akan cukup saja di Ngopi Steng untuk di siang hari ini. Kami akan follow up lagi beberapa narasumber menjelang nanti Anda tidur dengan buletin-buletin daerah kami yang disampaikan baik di Pro 1, Pro 2, serta Pro 3. Saya Manesan, pamit mundur, selamat pagi dan sampai jumpa. Pro 1 94,8 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. RRI 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi.